Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang laporan laba rugi. Kelompok kami ada Ratna dan Fitria. Berikut penjelasannya. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang penghasilan yang diperoleh dan beban-beban yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi dipergunakan untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan. Maka arti penting dari laporan laba rugi yaitu sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang didapat dalam suatu periode. Mari kita lanjutkan ke jenis-jenis laba. Yang pertama ada laba kotor. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Yang kedua ada laba operasional. Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan, kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal. Yang ketiga ada laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT, earning before tax. Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu, terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. Yang keempat ada laba setelah pajak atau laba bersih. Laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Yang kelima ada gains and loss. Gains adalah naiknya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entitas dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik. Loss adalah turunnya naik ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entiti dari seluruh transaksi lainnya yang mempengaruhi entiti selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari biaya atau pemberian kepada pemilik. Yang selanjutnya ada pentingnya dan komponen laba rugi. Mengapa laporan laba rugi sangat penting? Alasan utamanya adalah bahwa laporan tersebut menyediakan kebutuhan kepentingan bagi investor dan kreditor mengenai informasi, membantu mereka memperkirakan jumlah, waktu, ketidakpastian atas arus kas pada masa mendatang. Keakuratan atas arus kas pada masa mendatang membantu investor menentukan nilai ekonomi perusahaan dan kreditor menentukan kemungkinan atas pembayaran kembali tuntutan mereka kepada perusahaan. Mari kita lanjutkan ke manfaat laporan laba rugi. Yang pertama ada mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa lalu. Investor dan kreditor dapat informasi pada laporan laba rugi untuk menilai prestasi masa lalu perusahaan. Meskipun kesuksesan masa lalu tidak berarti sukses di masa mendatang. Beberapa kecenderungan penting dapat ditentukan. Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu hubungan yang layak di antara prestasi masa lalu dan prestasi masa yang akan datang dapat diasumsikan. Kemudian perkiraan atas kas di masa mendatang dapat dibuat dengan beberapa suatu tingkat keyakinan dengan mengkaji pendapatan dan beban. Penggunaan laporan dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan membandingkannya dengan kinerja perusahaan pesaing. Yang kedua ada memberikan gambaran dalam memprediksi kinerja masa depan. Informasi tentang kinerja masa lalu dapat digunakan untuk menentukan kecenderungan penting tentang informasi kinerja masa depan. Suatu perusahaan melaporkan pendapatan yang secara terus-menerus meningkat untuk beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kesuksesan pada masa lalu tidak menjamin kesuksesan di masa datang. Namun kita dapat memprediksi pendapatan masa depan. Yang ketiga ada membantu menilai resiko dan ketidakpastian arus kas masa depan. Laporan laba rugi membantu penggunaan menentukan resiko tingkat ketidakpastian
atas tidak diterimanya arus kas tertentu. Informasi pada berbagai komponen atas gambaran hubungan antara laba bersih dan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian antara berbagai komponen tersebut. Sekarang mari kita lanjutkan ke fungsi laporan laba rugi. Yang pertama, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Ketika perusahaan sudah berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, pasti ada transaksi keuangan di sana, baik yang menghasilkan kerugian maupun laba. Nah, akumulasi dari total finansial tersebut akan menjadi laba rugi perusahaan di bulan atau tahun tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya, tentu atasan bisa mengetahui secara jelas asal-usul munculnya data finansial tersebut, sehingga bisa dilakukan penghitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi nanti. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Perusahaan sedang berkembang bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibandingkan rugi, tentu prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Apalagi jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan lainnya. Maka dari itu, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, atasan harus tahu data-data laba rugi perusahaan. Maka dari itu, dibuatlah laporan laba rugi yang bisa dijadikan tolak ukur perkembangan atau sebaliknya. Yang ketiga ada untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Fungsi yang ketiga dari laporan laba rugi adalah mengatur langkah kebijakan atasan terkait dengan pembiayaan. Jika di dalam laporan tersebut, kerugian terbanyak akibat alat produksi yang tidak bekerja, maka di tahun berikutnya bisa diganti dengan aplikasi yang lebih menguntungkan. Begitu juga jika yang profitnya tinggi dari produk A, bukan B, maka di tahun berikutnya kegiatan produksi A lebih ditingkatkan dibandingkan produksi produk yang B. Yang selanjutnya ada pengakuan beban dan kerugian. Beberapa beban berkaitan langsung dengan pendapatan. Dengan demikian dapat diakui dalam periode yang sama, tetapi beban-beban lainnya tidak berkaitan langsung dengan pendapatan dan diakui dalam periode pembayaran dalam periode terjadinya beban. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada prinsipnya beban dan kerugian diakui apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu 1. Penandingan langsung. Mempertemukan secara langsung antara beban dan pendapatan. Disebut proses penandingan. Harga pokok barang yang dijual, biaya pengiriman, komisi penjualan merupakan biaya-biaya yang diakui bersama dengan penjualan barang. Yang kedua, pengakuan segera banyak beban yang tidak berkaitan langsung dengan pendapatan, tetapi beban ini dikeluarkan untuk membantu menciptakan pendapatan, misalnya beban administrasi, gaji kantor, beban iklan, dan beban lainnya. Yang ketiga, ada alokasi sistematis dan rasional. Pengakuan beban sehubungan dengan aktiva yang mempunyai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Harga perolehan aktiva tetap berwujud tanah, gedung, mesin, dan peralatan. Harga perolehan aktiva tidak berwujud hak paten, hak cipta, goodwill, dan lain-lain. Biaya dibayar di muka disebabkan atau dialokasikan selama masa manfaat aktiva yang diharapkan dengan beberapa cara yang sistematis melalui proses alokasi, penyusutan, dan amortisasi. Yang selanjutnya ada unsur-unsur laporan laba rugi. Yang pertama, ada penghasilan utama. Penghasilan utama dari perusahaan dagang, perusahaan jasa, atau perusahaan industri berupa hasil penjualan barang atau jasa kepada pembeli, penyewa, dan pemakai jasa lainnya. Yang kedua, harga pokok penjualan bagi perusahaan dagang. Harga pokok penjualan adalah harga pokok barang dagangan yang dibeli yang kemudian berhasil dijual selama 1 periode akuntansi. Bagi perusahaan industri, harga pokok penjualan meliputi ongkos bahan dasar, tenaga kerja, dan ongkos pabrik tidak langsung yang telah dikeluarkan dalam proses pembuatan barang yang kemudian berhasil dijual selama 1 periode akuntansi. Adapun harga pokok jasa terdiri atas biaya bahan suplai, tenaga kerja, dan unsur lainnya yang timbul pada penciptaan jasa itu. Yang ketiga ada biaya usaha. Biaya usaha timbul sehubungan dengan penjualan atau pemasaran barang atau jasa dan penyelenggaraan fungsi administrasi dan umum dari perusahaan yang bersangkutan. Sekarang mari kita lanjutkan ke unsur-unsur laba rugi, penghasilan dan biaya non-operating.
penghasilan yang diperoleh, dan biaya yang dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok perusahaan. Penghasilan lain misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, penghasilan komisi, dan lain-lain. Biaya lain misalnya biaya bunga, biaya sewa, dan lain-lain. Yang kelima ada pos-pos insidentil. Pos-pos insidentil adalah laba atau rugi dari transaksi-transaksi yang jarang dilakukan atau transaksi yang bersifat insidentil. Misalnya, laba atau rugi dari penjualan surat-surat berharga dan aktiva lain selain barang dagangan. Koreksi atas laba yang diperoleh periode sebelumnya. Pajak atas laba insidentil. Sekarang mari kita lanjutkan ke bentuk penyajian laba rugi, on-inclusive income, dan normal operating. Perbedaan pendapat mengenai apakah suatu pos disajikan dalam laporan laba rugi atau laporan laba ditahan. A. Menurut normal operating income, berpendapat bahwa yang dicantumkan dalam laporan laba rugi hanyalah pendapatan yang berasal dari kegiatan normal, sedangkan pos yang berasal dari kegiatan yang tidak biasa dicantumkan dalam laporan laba ditahan, sehingga laba di bottom line adalah laba normal. Yang B. Menurut all-inclusive income, berpendapat bahwa semua income yang berasal dari kegiatan normal dan kegiatan insidentil dicantumkan dalam laporan laba rugi, dan hasil akhir saja yang dilaporkan ke laporan laba ditahan. Yang selanjutnya ada bentuk penyajian laba rugi. Yang pertama ada single step, yaitu laporan yang disusun dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok lainnya yang terjadi dalam suatu periode, sehingga untuk menghitung laba rugi bersih hanya memerlukan satu langkah, yaitu mengurangi total penghasilan dengan total biaya. Selisih positif antara kelompok penghasilan dengan biaya tersebut dengan istilah penghasilan bersih atau laba, sedangkan jika selisih tersebut negatif disebut dengan rugi. Tahapan penyusunan laporan ini ada 3, yaitu pertama, rincian semua pendapatan operasional dan non-operasional. Yang kedua, rincian semua beban operasional dan non-operasional. Yang ketiga, selisih semua pendapatan dan beban ditemukan angka jumlah yang menunjukkan laba atau rugi. Yang selanjutnya ada multiple step, yaitu bentuk laporan yang disusun secara bertahap penghasilan dan beban disajikan sesuai dengan urutan aktivitas, yaitu atas dasar operasional dan non-operasional. Cara penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perincian pendapatan operasional. Yang kedua adalah perincian beban operasional. Dan yang ketiga adalah perincian pendapatan maupun beban non-operasional. Bagian terakhir untuk mencari saldo rugi dikurangi laba bersih. Laba rugi baru dapat diketahui setelah beberapa kali tahap pengurangan, mulai dari penjualan, pengurangan harga pokok penjualan yang menghasilkan laba kotor, dikurangi biaya operasi menghasilkan laba operasi, dan seterusnya sampai menghasilkan laba bersih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penyajian laba rugi single step. Di sini yang pertama ada pendapatan yang termasuk ke dalam pendapatan, yaitu penjualan dan pendapatan bunga. Di sini penjualannya ada 50 juta, pendapatan bunganya 5 juta. Maka jumlah pendapatannya adalah 55 juta. 55 juta ini disimpan di paling kanan, dan hasil 55 juta ini adalah hasil dari penjualan ditambah pendapatan bunga. Yang kedua ada harga pokok penjualan. Di harga pokok penjualan ada persediaan awal. Persediaan awalnya adalah 4 juta dan pembeliannya 6 juta. Maka barang yang tersedia untuk dijual yaitu 10 juta. 10 juta itu dari hasil persediaan awal ditambah pembelian. Di bawahnya ada persediaan akhir. Persediaan akhirnya adalah 3 juta. Dan harga pokok penjualannya adalah 7 juta. 7 juta itu dari barang yang tersedia untuk dijual 10 juta dikurangi persediaan akhirnya 3 juta. Dan hasil laba kotornya adalah 48 juta. 48 juta itu adalah hasil dari jumlah pendapatan 55 juta dikurangi harga pokok penjualannya 7 juta. Jadi 48 juta. Di bawahnya ada beban usaha. Beban usaha ada 2. Yang pertama adalah beban operasional. Yang termasuk ke dalam beban operasional yaitu biaya gaji karyawan penjualan. Biaya gaji karyawan penjualan itu adalah 1 juta. Biaya iklannya ada 500.000.
biaya angkutnya ada 200.000, totalnya adalah 1.700.000. Yang kedua ada beban administrasi. Biaya gaji karyawan administrasi adalah 2 juta, biaya sewanya 1 juta, biaya asuransinya 500.000, totalnya 3.500.000. Total beban operasional dan administrasi adalah 5.200.000. Maka laba ruginya adalah 48 juta dikurangi 5.200.000. Hasilnya adalah 42.800.000 rupiah. Di sini saya memberikan contoh tentang penyajian laba rugi multiple step. Di sini ada pendapatan. Pendapatan termasuk ke dalam penjualan pendapatan bunga. Penjualan 50 juta ditambah dengan pendapatan bunga akan mendapatkan jumlah pendapatan sebesar 55 juta. Yang selanjutnya ada harga pokok penjualan. Pokok penjualan termasuk persediaan awal, pembelian barang yang tersedia untuk dijual, persediaan akhir. Dari sini kita mencari perhitungan persediaan awal 4 juta, pembelian 6 juta ditambahkan menjadi 10 juta, yaitu barang yang tersedia untuk dijual, lalu dikurangi dengan persediaan akhir 3 juta, maka HPP-nya akan didapatkan 7 juta. Nah, laba kotor ini didapat dari jumlah pendapatan dikurangi persediaan akhir, yaitu 55 juta dikurangi 7 juta, jadi 48 juta. Yang selanjutnya ada beban usaha. Beban usaha termasuk ke dalam beban operasional, beban administrasi. Dalam beban operasional terdapat biaya gaji karyawan, biaya iklan, biaya angkut. Kita masukkan angkanya, biaya gaji 1 juta, biaya iklan 500, biaya angkut 200. Ditambahkan semuanya menjadi 1.700.000. Sedangkan biaya beban administrasi termasuk biaya gaji karyawan administrasi, biaya sewa, biaya asuransi. Kita masukkan angkanya, biaya gaji 2 juta, biaya sewa 1 juta, biaya asuransi 500. Maka dapat total 3.500.000. Total beban adalah total hasil beban operasional dan total hasil beban administrasi kita tambahkan semua menjadi 5.200.000. Setelah terhitung semuanya, kita kurangi dari laba kotor untuk mendapatkan laba atau rugi. Laba kotor dikurangi total beban yang tadi 5.200.000. Laba kotor 48 juta dikurangi 5.200.000, maka akan mendapatkan hasil 42.800.000 dan itu termasuk ke laba. Yang selanjutnya ada penyajian laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau istilah PAI, perhitungan laba rugi, harus disusun seperti metode multiple step dengan pedoman, yaitu laporan laba rugi harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Cara penyajiannya sebagai berikut. Yang pertama, harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan dan beban, seyogianya disusun dalam bentuk urutan ke bawah atau stafel. Harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha lain serta pos luar biasa. Maka dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi adalah jenis laporan keuangan yang sangat penting bagi setiap usaha, sekalipun bagi Anda yang baru memulai untuk membangun usaha. Dengan laporan ini, Anda dapat memantau pengeluaran dan pemasukan yang terjadi pada usaha Anda dan melakukan improvisasi pada kegiatan operasional yang dibutuhkan. Setiap pengeluaran dan pemasukan akan berdampak langsung pada kelangsungan bisnis. Jika tidak memantau hal ini secara benar, bisa dipastikan tidak akan bisa mengembangkan usaha secara optimal, dikarenakan tidak mengetahui keuntungan dan kerugian dalam berbisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Tetap di rumah dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.